panutan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah, akan kami sampaikan amalan doaan dan beberapa pengumuman. Untuk laporan keuangan pada 23 Mei 2025 sebesar Rp3.185.250. Pemasukan dalam bentukan Rp1.902.000. Pengeluaran dalam bentukan Rp2.150.000. Hingga 30 Mei 2025 mendapat saldo Rp2.937.250. Kami mengucapkan terima kasih atas tempat dan berkah yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kebaikan jemaah sekalian dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, panitia kurban Masjid Suratul Mustaqim menerima hewan kurban sunnah dan menyalurkannya kepada yang berat. Kurban kapal itu yang berupa hewan mohon dapatnya disampaikan kepada panitia menjelang penyembelihan, yaitu Sabtu 7 Juni 2025 setelah Tadarus. Untuk sedekah uang kurban patungan juga dapat disalurkan kepada masing-masing perwakilan di RT 1/8. Panitia juga bersedia membantu pengadaan sapi kurban dengan kisaran harga 1 ekor 28 juta untuk gabungan musyawarah. Untuk tanggal 1 akan dilaksanakan kerja bakti dalam rangka kegiatan Idul Kurban. Untuk penyembelihan dan penyaluran hewan kurban dilaksanakan hari Ahad tanggal 8 Juni 2025. Untuk khotib Jumat hari ini Ustaz Ma'arif dari Korea dan juga saudara Ali. Demikian laporan keuangan dan pengumuman yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan langkah kita dalam pemakmuran Masjid Suratul Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk selalu senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperkuat amal ibadah kita sesuai dengan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi segala yang dilarangnya. Di antara ibadah yang mampu menguatkan iman dan takwa kita adalah ada dua ibadah yang hanya bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dari kalender Hijriah dan satu dari 4 bulan yang dimuliakan selain Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, ada dua ibadah yang identik dan tidak bisa terpisahkan dari bulan Dzulhijjah, karena memang hanya bisa dilakukan di bulan ini, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Selain sebagai syariat yang telah digariskan dalam agama Islam, dua ibadah ini memiliki hikmah yang sangat dalam untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini mengandung nilai-nilai penghambaan total, pengorbanan dan keikhlasan. Dalam ibadah haji kita harus meninggalkan kenyamanan hidup, mengeluarkan biaya yang tak sedikit, menempuh perjalanan jauh dan menjalankan serangkaian manasik dan amalan yang melatih kesabaran, disiplin serta tunduk sepenuhnya pada perintah Allah. Dalam kitab I'anul Talibin juz 2
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak ada satupun rangkaian manasik haji kecuali di dalamnya mengandung hikmah yang luar biasa, mengandung hikmah yang sangat besar, nikmat yang melimpah dan rahasia yang tidak cukup diungkapkan oleh kata-kata. Seperti saat kita harus memakai pakaian ihram, yakni 2 lembar kain putih yang mirip dengan kondisi kita saat meninggal dunia. Ini berkumpul di hari hisab. Dalam haji kita juga diwajibkan melaksanakan puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Wukuf merupakan simbol yang mengingatkan kita pada esok ketika kita dikumpulkan semua di padang mahsyar dan harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia. Pada saat itu kita tidak bisa berbohong, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhrimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Rukun lain yang harus kita lakukan saat berhaji adalah melakukan ibadah tawaf. Simbol ini membersihkan diri dari kotoran dan dosa, seraya berharap kepada Allah agar selalu mencatat semua ibadah sebagai pahala, melipat gandakan ganjaran, melindunginya dari neraka, dan menjadikan setiap helai rambut yang dicukur sebagai cahaya, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang berbahagia, tidak berlebihan jika disebutkan bahwa haji adalah peradaban ibadah yang membentuk manusia menjadi makhluk yang ta'abbudi, yaitu hamba yang tunduk, dan makhluk yang ta'addubi, manusia yang beradab. Maka Rasulullah SAW juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang merupakan simbol penyatuan diri kita kepada Allah pada satu titik dan orbit dengan menyingkirkan pusat ego masing-masing. Selanjutnya, ibadah sa'i, yakni berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah, juga memberikan gambaran hikmah bahwa sa'i bukan sekedar berlari secara fisik. Ia adalah zikir yang berjalan, doa yang bergerak, dan cermin dari perjuangan manusia yang paling hakiki, yaitu mencari harapan ketika tak ada jalan yang terlihat, dan pertolongan Allah terkadang akan hadir dari arah yang tak disangka. Ibadah haji ditutup dengan tahallul, yakni mencukur rambut sebagian lengkap pahala ibadah haji dalam hadis an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus wa lam yasuk ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sementara ibadah kurban juga memiliki hikmah mendalam saat kita bisa melakukannya. Ibadah ini menuntut keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dicintai, hewan ternak yang terbaik contohnya, demi menjalankan perintahnya, meneladani keimanan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail kepada Allah. Kurban menyadarkan kita akan hakikat kehidupan, memperkuat hubungan vertikal dengan Allah, dan menumbuhkan empati horizontal serta solidaritas sosial sebagai wujud keimanan yang sejati. Di dalam kitab Tafsir Ayat Al-Ahkam minal Quran juz 1 disebutkan bahwa ibadah kurban juga merupakan bentuk syiar agama Allah. Kurban juga merupakan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih ampunan dan ridho-Nya. Pemotongan hewan kurban menjadi sarana kafarah untuk penembusan dosa serta kekhilafan yang kita lakukan. Kurban juga mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri ikhlas dalam ucapan dan amal dengan mengeluarkan harta kita dan diberikan kepada orang lain. Kurban mengajarkan kita untuk selalu berkorban dengan harta yang pada hakikatnya bukanlah milik kita semua.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dua ibadah ini di bulan Zulhijjah. Semoga kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah dan mampu mengambil hikmah yang mendalam dari ibadah haji dan kurban di bulan Zulhijjah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah